Nah, khususnya di Kabupaten Kuningan itu justru malah banyak yang sepuh, masih sedikit yang karena ini yang milenial gitu. Karena apa? Dilihatnya dari segi berapa sih keuntungan dari domba gitu. Kotor, capek, ngarit segala macam. Sebetulnya beternak itu ya gimana kita, kalau memang kitanya istilahnya beternaknya dengan ilmu, apapun akan terasa ringan kalau nggak dikerjakan. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Arjeng Arbet ya teman-teman. Kita seperti biasa ya, untuk hari ini kita akan ngonten untuk sore hari ini. Sebelum kita ngonten, saya akan salam sapa terlebih dahulu kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan digampangkan rezekinya. Dan salam juga kepada peternak Indonesia ya, bukan peternak ya. Jadi memang semua peternak lah intinya. Khususnya domba lah, karena memang untuk peternak domba yaitu adalah ketahanan pangan Indonesia khususnya daging domba. Di sini saya berdua sama APPP ya, kita akan membahas perkenalkan, udah tidak asing lagi ya untuk di YouTube saya ini. Sehat APPP? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat ya APPP ya? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi kita untuk hari ini kita berbicara tentang masalah domba, teman-teman. Biasanya saya membahas itu tentang ya ngarit, kadang tentang sosok tahuan lah gitu, tentang pakan gitu. Padahal juga masih belajar gitu, APPP. Ini suhunya gitu, suhu saya. Bukan. Sama gitu. Aja kita juga lagi belajar. Siap. Ya intinya kita belajar bareng lah. Gitu. Nah, jadi di sini sih saya mau ngebahas tentang masalah ke depan ya, APPP. Jadi tentang masalah bagaimana perkembangan untuk kedepannya, kemajuan dari si peternak domba. Karena saya lihat gini APPP, jadi dari kita balik lagi ke masa lalu ya, tahun ya sekitaran tahun 2010-an, ya itu tuh kalau untuk domba itu masih sangat murah ya. Tapi ketika sekarang di 2020 ke sini, khususnya 2023, itu domba itu udah mahal. Untuk domba lokal aja itu kacang gitu, itu udah ada harganya gitu. Apalagi memang ini APPP kan di sini ada dorper, ada silangan dorper, jadi satu dorper, terus ada texel gitu. Nah itu sangat luar biasa lah. Jadi kalau menurut saya tuh kedepannya memang untuk peternak domba itu memang sangat digandrungi oleh masyarakat, khususnya milenial gitu. Nah saya juga mau penjelasan dari APPP itu bagaimana kedepannya prospeknya itu untuk memotivasi untuk teman-teman beternak gitu, apalagi yang kaula muda gitu, khususnya pemula lah. Kaula muda yang pemula yang memang istilahnya dia pengennya kerja yang bersih, kerja kantoran, PNS, abdi negara segala macam. Kalau misalkan dari segi hasil tentunya lebih menghasilkan yang usaha ya, apalagi peternak domba gitu. Seiring berjalannya waktu, yaitu yang tadi dari tahun 2010 ternyata kan domba tidak ada penurunan harga. Betul nggak? Betul. Makin kesini makin tahun makin meningkat kan harganya. Itu kenapa? Karena memang kebutuhan daging, kebutuhan ya istilahnya daging domba itu cukup populer ya. Apalagi sekarang di Kuningan sendiri nih. Di Kuningan sendiri udah banyak KP-KP, udah banyak ya istilahnya sebetulnya di desa atau di kota lain juga banyak ya. Banyak yang membutuhkan dari daging dombanya itu. Ya. Jadi untuk bukan untuk beberapa tahun ke depan sih, kalau feeling saya sih di domba emang nggak bakalan ada penurunan harga, nggak ada penurunan ya, yang ada naik terus, yang nggak bakalan ada penurunan harga yang benar-benar jatuh, nggak ada. Dari dulu juga emang beternak domba ya sebetulnya hasil terus, cuman bagaimana caranya kita untuk mengolahnya. Betul. Seperti itu. Kalau untuk feeling saya ke depan sih ya, apalagi sekarang ya domba-domba genetik bagus, domba impor udah banyak yang masuk ke Indonesia, yang setelah kemarin berawal dari kambing, bor,
rame-rame ternyata kesalip sama Dorper, betul. Kesalip sama Awasi, ya masing-masing jenis domba masuk ke Indonesia ya untuk memperbaiki keturunan genetik domba Indonesia gitu. Nah, makanya mungkin sering banyak domba-domba yang dari luar, khususnya dari Australia seperti Dorper itu, kemungkinan nanti ketika anakan itu mungkin akan menjadi genetik yang luar biasa ya. Jadi bobotnya tuh lumayan banyak, jadi besar lah gitu, bukan banyak, lumayan besar. Jadi ketika memang sudah besar itu, untuk harga dari cuannya itu lumayan juga gitu teman-teman. Ya istilahnya kalau misalkan dari sepengalaman saya berkecimpung di dunia Dorper dari 2020 ya. 2020 kalau misalkan untuk dari hasil silangan saja itu kenaikan bobot bisa nyampe 100 sampai 200 gram per hari. Untuk yang silangan, ya istilahnya bapaknya Dorper, induknya jenis lokal, Garut, Priangan, dan lain sebagainya itu bisa naik di angka 100 sampai 200 gram per hari. Kalau misalkan lokal? Kalau lokal kita pernah nimbang ya, yang pakannya sama, lahirannya sama, pakannya sama, ya usianya sama lah intinya gitu. Antara lokal dan F1 jauh. Bisa 2 kali lipat dari lokal untuk kenaikan berat badannya atau pertumbuhannya gitu. Padahal sama-sama makan rumput. Kalau misalkan yang lokal usia 3 bulan tuh di angka 8 kilo. Kalau Dorper, F1 Dorper di angka 18 sampai 20 kilo. Itu yang makan full rumput. Iya, betul. Sebab saya udah pernah nimbang gitu ya, udah ngalamin nimbang gitu. Ya itu hasilnya. Jadi dari genetik juga mempengaruhi ya PPP ya? Kalau genetik mempengaruhi ya. Kalau dari segi pakan mah umum ya PPP ya? Pakan juga sebetulnya mempengaruhi juga. Iya, mempengaruhi. Kalau misalkan genetiknya udah bagus tapi pakannya sama aja, kayak domba lokal ya balik lagi. Nah, jadi dari balik lagi kita masalah dari pakan gitu, memang memang harus benar-benar. Ya, saya juga udah pernah ngalamin ya, kita ngari terus ya, tidak diberikan konsentrat. Jadi kan konsentrat itu udah ada karbohidrat, protein, dan lain-lain lah. Ya istilahnya udah complete feed lah. Jadi memang ada signifikan kalau misalkan diberikan si konsentrat. Tapi kalau misalkan full rumput memang dia bisa besar gitu, cuman lama gitu. Besar sih besar, cuman di bobot dia nggak ada gitu. Lama lah intinya, bisa bobot tuh dari memang usia udah dewasa gitu. Jadi sangat mempengaruhi dari segi genetik dan juga pakannya ya. Terus untuk masalah kedepannya, bagaimana kita jadi narik semua orang bisa harus ya mau beternak lah gitu, khususnya milenial. Jadi kebanyakan tuh sekarang peternak-peternak yang ada di Jawa Tengah, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah banyak yang milenial. Betul. Jarang di sana itu yang sudah sepuh gitu. Nah, khususnya di Kabupaten Kuningan itu justru malah banyak yang sepuh, masih sedikit yang karena ini yang milenial gitu. Karena apa? Dilihatnya dari segi berapa sih keuntungan dari domba gitu. Kotor, capek, ngarit, segala macam. Sebetulnya beternak itu ya gimana kita, kalau memang kitanya istilahnya beternaknya dengan ilmu, apapun akan terasa ringan kalau nggak dikerjakan. Betul. Ya. Serius banget dari tadi. Pasti ringan kalau misalkan kita udah dapet ilmunya, udah paham, udah apa segala macamnya, udah di inilah ringan sebetulnya. Update aja sekarang kan domba udah mulai nambah ya, udah mulai nambah, udah mulai seneng. Ya intinya sih, pada intinya sebetulnya seneng dulu sih. Kebanyakan sekarang anak muda sekarang tuh lebih senengnya ya main HP. Betul. Gitu. Kalau misalkan untuk greget sih greget. Saya juga lihat anak muda yang nongkrong, main gadget. Iya, betul. Aduh, benar. Daripada gitu-gituan gitu ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Kalau menurut saya di sini juga APP sebagai inspirasi dari peternak milenial khususnya ya, petani milenial. Jadi ketika apalagi nih saya YouTube kan gitu, ternyata anak muda aja bisa beternak. Betul. Kenapa saya enggak? Nah, kemungkinan kalau misalkan si milenial atau si orang itunya main ke sini akan mendapatkan ilmu dari APP. Bagaimana sih cara beternak, bagaimana sih cara pengurusan, bagaimana sih cara untuk mengolah pakan, atau apapun itulah gitu.
Jadi itu menginspirasi teman-teman juga, khususnya pemula yang mau beternak gitu. Tapi kalau yang udah beternak pun tetap semangat teman-teman. Gitu. Walaupun memang kalau kita udah nggak punya pakan gitu, oh, besok ngarit capek. Memang ngarit itu capek teman-teman. Saya rasain ngarit itu capek. Apa pernah ngarit? Pernah. Pernah sampai tangan habis, ngarit juga ngalamin lah. Resiko lah kalau tukang ngarit ya. Mainnya sama arit ya, wayahna kena arit gitu. Betul. Apalagi ya yang kita bahas apa, Pep? Untuk kedepannya gitu ya. Kedepannya saya juga berencana gitu ya. Tadi udah diobrolin dari video sebelumnya ya. Video yang sebelumnya kita ngobrol itu, kita lagi berencana bikin atau bangun lagi kandang. Kenapa bangun lagi kandang? Apa nggak cukup di sini? Terus terang kalau misalkan disebutin nggak cukup ya tetap nggak cukup ya. Karena memang untuk peminatnya domba sekarang udah mulai banyak banget. Apalagi kita lihat di timur ya. Timur udah jor-joran. Mantap banget, luar biasa lah. Di Jawa Timur itu udah istilahnya untuk budaya beternak itu udah keren banget. Di sana kuliahan, seorang dokter, seorang abdi negara, pensiunan segala macam beternak. Sudah pasti kenapa dia balik lagi ke ternak? Ya memang cuan dari ternak lumayan kenceng gitu. Betul. Intinya ya kalau kata orang Sunda singleken lah, apapun itu usahanya singleken gitu. Singleken, ikhlas, sabar. Yang penting ya dari kitanya juga harus cinta dulu. Sebetulnya kalau misalkan untuk dibilang cinta ternak itu harus ya, apalagi beternak domba. Ya. Karena apa? Beternak domba ya bukan sok-sokan tahu ya gitu ya. Setahu saya semua nabi, semua rasul beternak domba. Jadi intinya ya pekerjaan yang paling mulia ya beternak. Insya Allah, mudah-mudahan. Selain kita berusaha atau di bidang usaha ya tentunya juga udah istilahnya kita sunnah rasul. Betul lah. Jadi itu teman-teman ya, salah satu dari perencanaan dari APPP ini seperti itu. Jadi memang intinya APPP juga mau buat kandang gitu. Padahal ini kandang udah kapasitas berapa, A? Sekarang tuh populasi ya sekitar 400 ekor. 400 mau ditambah lagi 400 untuk 400 500 ya, mudah-mudahan sampai ribuan lah. Ya, soalnya saya juga bukannya iri dengki ya gitu ya. Cuman senang aja lihat orang yang di Jawa Timur udah betul. Populasinya udah ribuan ya. Mereka bisa ya. Coba kita ekspansi lebih. Nah, gitu. Soalnya bukan apa-apa ya. Di ternak domba ya semua istilahnya dalam hari besar umat Islam khususnya ya, yaitu sebetulnya pakai domba gitu. Ya, betul. Mulai dari akikah, korban gitu kan, yang intinya dia memakai domba gitu. Jadi kemungkinan untuk kedepannya ya makin meningkatlah kebutuhan, permintaan ya, betul. Gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk ini sangat padat, sangat berisi lah untuk percakapan seperti ini, walaupun hanya berdua nih teman-teman, tapi sebetulnya banyak orang cuman yang nonton lah teman-teman. Banyak yang nonton. Deh ya mudah-mudahan yang menonton video ini mendapatkan motivasi ya, betul, ternak lah ke depannya. Jadi untuk intinya daripada inti dari video ini adalah untuk kedepannya itu prospek sekali untuk prospek domba. Sangat prospek gitu. APPP aja mulai dari 40 ya ayah dulu ya. Satu jantan 30 betina. Satu jantan 30 betina. Sekarang udah 400 teman-teman. Itu signifikan naiknya. Dari 2020 ya. 2020 sekarang 2023 3 tahun. 3 tahun itu sudah ngelakuin berapa ribu ekor, A? Kurang lebih ya adalah 1000 ekor mungkin. 1000 ekor teman-teman. Itu 3 tahun ya. Kalau misalkan kita memang benar dalam manajemen pakan, dalam manajemen kandang, dalam manajemen semuanya, itu insya Allah teman-teman. Apalagi yang penting ini pemasarannya top. Intinya di manajemen sih, manajemen itu yang nomor 1 gitu ya. Kalau misalkan
teman-teman semua yang nonton video ini, subscribernya Om Arjun Arbet, kalau mau silaturahmi, mau ngobrol, mau sharing ya, welcome di sini. Insya Allah 24 jam ya, 24 jam kita ready ya, asalkan sebelumnya ngabarin dulu lah. Ya, betul. Dan bawa gorengan juga. Gorengan. Udah habis gorengan. Soalnya di sini cuman ready-nya kopi aja gitu. Kalau kopi ready, temennya itu yang nggak ada. Gitu. Insya Allah kita welcome, kita sangat terbuka, silakan mau yang istilahnya yang kesini nggak beli juga nggak apa-apa. Ya, jangan malu teman-teman, pokoknya APPP ini welcome lah. Istilahnya kalau untuk jual beli atau segala macam itu nomor 3, nomor 4, yang nomor satunya silaturahmi. Saya juga udah berapa kali ke sini, udah awalnya nggak beli teman-teman, awalnya nggak bawa gorengan, tapi sekarang udah rutin ke sini bawa gorengan gitu. Terima kasih loh Om Arjun. Luar biasa lah pokoknya. Ini sangat berisi banget ya teman-teman. Mudah-mudahan memotivasi teman-teman. Terima kasih ya APPP untuk hari ini, sangat luar biasa. Hari ini sangat bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan untuk penonton, mudah-mudahan termotivasi untuk beternak domba khususnya lagi nih milenial teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja APPP. Terima kasih. Siap. Telah memberikan fasilitas untuk kopinya, untuk semuanya lah yang ada di sini gitu. Alhamdulillah kita diterima dengan baik di sini. Mungkin itu aja HPP ya. Siap, Om Arjun. Sekian dari saya, dari Arjun Arbet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.